ketika ada anak dan terjadinya perceraian, maka harus menjadi perhatian khusus. Kenapa? Karena banyak sekali orang tua yang tidak memahami bahwa perceraian itu bukan berarti tanggung jawab terhadap anaknya selesai. Banyak yang menyampaikan kepada saya bahwa setelah perceraian, ayahnya tidak memberikan nafkah terhadap anaknya. Hal ini sungguh miris. Jadi perlu dipahami bahwa tanggung jawab terkait dengan nafkah anak, kita mengacu kepada aturan hukum, undang-undang. Kalau kita melanggar undang-undang, maka ada sanksinya. Jadi harusnya menjadi perhatian. Jadi pada pasal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram. Halo, berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Terima kasih kepada Sobat Ram yang sudah mendukung channel kami, yang terus mensupport kami dengan cara subscribe. Dan jangan lupa untuk like juga, serta bagi Sobat Ram yang baru bergabung, Sobat Ram bisa melihat beberapa video yang tersedia di playlist kami. Di dalam playlist kami terdapat berbagai konten berkaitan dengan masalah hukum pidana, hukum keluarga, kemudian hukum perusahaan, kemudian juga beberapa berkaitan dengan isu-isu hukum dan isu politik yang masih relevan untuk kita diskusikan. Jadi hari ini saya akan menyapa Sobat Ram untuk berbagi informasi terkait dengan tanggung jawab nafkah anak ketika pasangan suami istri ini telah berpisah atau bercerai. Nah, ini sangat penting sekali, perlu saya sampaikan karena banyak sekali orang tua yang tidak bertanggung jawab atau melupakan kewajibannya untuk memberi nafkah terhadap anak ketika pasangan suami istri ini telah berpisah atau bercerai. Anak adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada pasangan suami istri yang telah menikah, dan tentunya anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Akan tetapi, karena banyaknya permasalahan antara pasangan suami istri, secara tidak sadar berdampak atau mengorbankan kepentingan anak. Banyak anak yang tidak berdosa yang harus menanggung beban atau katakanlah efek samping dari perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada perceraian orang tuanya. Banyak juga yang bertanya kepada saya dan bahkan juga bercerita tentang bagaimana kehidupan anak-anak yang mana orang tuanya telah berpisah. Jadi saya sampaikan di sini bahwa jangan sampai anak dijadikan sebagai korban atas permasalahan pasangan suami istri. Ketika memang ada masalah rumah tangga, harapannya satu, anak tidak dilibatkan. Yang kedua, psikologi anak sangat penting untuk kita pahami. Yang ketiga, bagaimana masalah ini tidak terdengar atau tidak muncul di hadapan anak, agar anak dalam hal ini tidak terpengaruh psikologinya dan kemudian tumbuh kembangnya juga tidak berpengaruh. Atas permasalahan rumah tangga pasangan suami istri, banyak anak yang menjadi korban, di mana ada kenakalan-kenakalan anak yang lahir atau yang muncul yang disebabkan oleh orang tuanya tidak bisa memprotek permasalahan mereka sehingga anak menjadi korban. Kembali kepada topik tadi, bagaimana tanggung jawab nafkah anak ketika setelah terjadinya perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir pada prinsipnya untuk pasangan suami istri yang sudah tidak bisa lagi hidup rukun. Tetapi kalau perceraiannya hanya antara suami istri dan tidak ada anak, tentu tidak menjadi soal yang begitu besar. Akan tetapi ketika ada anak dan terjadinya perceraian, maka harus menjadi perhatian khusus. Kenapa? Karena banyak sekali orang tua yang tidak memahami bahwa perceraian itu bukan berarti tanggung jawab terhadap anaknya selesai. Banyak yang menyampaikan kepada saya bahwa setelah perceraian, ayahnya tidak memberikan nafkah terhadap anaknya. Hal ini sungguh miris. Jadi perlu dipahami bahwa tanggung jawab terkait dengan nafkah anak, kita mengacu kepada aturan hukum, undang-undang. Kalau kita melanggar undang-undang, maka ada sanksinya. Jadi harusnya menjadi perhatian. Jadi
Di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di sini sudah tegas sekali menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu, bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Selanjutnya, di huruf B-nya, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak itu. Bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dari pasal ini sangat jelas sekali bahwa tanggung jawab seorang anak atau untuk memberikan nafkah terhadap anak adalah tanggung jawab seorang ayah, di mana ayah bertanggung jawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketika memang kalau kondisi ayahnya dari anak ini kurang mampu, dalam artian mohon maaf, cacat misalkan, tidak bisa menjalankan pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan, maka pengadilan bisa memutuskan bahwa ibu juga turut menanggung biaya untuk anak. Sehingga banyak sekali di lapangan itu ayah ketika berpisah dengan istri, kemudian istri yang mendapatkan hak asuh anak, ayah ini tidak mau memberikan nafkah dengan alasan bahwa anak kan hak asuh kamu yang bertanggung jawab. Hal ini adalah pemikiran yang tidak paham hukum. Jadi perlu diingat bahwa siapapun yang memegang hak asuh anak, tetap kewajiban orang tua memberi nafkah terhadap anak melekat kepada ayah si anak. Selain itu, di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di sini sangat tegas sekali bahwa menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa permisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Di sini menyatakan bahwa pemisahan artinya hak asuh anak itu akan berjatuh kepada siapa. Akan tetapi, kewajiban untuk membiayai ini tetaplah menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Ingat di dalam ayat 2-nya, dalam hal terjadi pemisahan, dalam hal ini perceraian, maka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, anak tetap berhak diantaranya adalah memperoleh biaya hidup dari kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai ayah ketika anak itu diasuh atau mendapatkan asuh adalah ibu, jangan sampai tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah anak. Karena kalau ini dilakukan atau melanggar dan tidak memberi nafkah terhadap anak, maka bisa dikenakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan itu adalah ancaman pidana. Oke Sobat Ram semua, itulah penjelasan singkat saya terkait dengan tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian, yang mana akan tetap dibebankan kepada orang tuanya, terutama si ayah daripada anak. Terima kasih Sobat Ram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.